Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktik virtual bioakustik. Sebelum memulai praktek, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok 2, yaitu Angelita Sabrina Rashid, Anissa Indah Puspitasari, Anissa Nur Yulia, dan Anida Afrianti. Praktek kali ini adalah bioakustik dengan data yang sudah ditentukan. Data pertama yaitu dengan frekuensi 600, amplitudenya maksimal, jadi hasil yang dicari itu panjang gelombangnya, terus periodenya, dan bentuk dari gelombangnya. Jadi, cara mengetahui panjang gelombang itu diukur dari puncak ke puncak. Dan untuk mengetahui periodenya, itu dihitung setiap detiknya dari puncak ke puncak juga. Enggak. Oh iya. Nah. Udah ya segini ya? Udah kok, itu yang panjang ininya pasin lagi deh. Nah. Ya, begitu aja. Nah. Ini hasil frekuensi 600 dengan amplitudo maksimal itu panjangnya 87,7 cm, terus periodenya 2,86 meter per second. Terus bentuk gelombangnya itu seperti ini. Lanjut aja ya? Ya. Ini yang amplitudo sedang. Terus ini udah slide-nya belum sih? Yang amplitudonya sedang. Yang sedang. Iya. Untuk selanjutnya, frekuensinya tetap 600, tetapi amplitudonya di tengah-tengah atau sedang. Ya, sama seperti tadi. Untuk panjangnya sudah ditentukan 100,2 cm untuk amplitudo yang sedang.
Dan ini periodenya udah belum sih? Udah. Dengan masa apa? Menit secondnya 2,79. 2,79. Beda ya sama yang awal? Beda. Beda. Soalnya beda di amplitudenya kan ya? Iya. Iya, beda. Berarti sekarang yang minimal. Oke. Nggak pakai nih. Panjangnya nggak pakai. Dihilangkan. 0, jadinya semuanya 000 semua ya? Iya. Terus lanjut aja deh langsung ya? Lanjut aja. Ke yang 500. 500 berarti tengah. Sampai dulu max ya. 500 yang maksimal. Itu posisinya, nah ya, ratain lagi deh. Ini betulin. Iya deh. Tapi ntar dapetnya Itu yang nggak bawah. di pause dulu. Ini pause. Mau yang abu-abu aja apa yang hitam aja? Sama Yang aja di- deh, soalnya kan yang kalau yang abu-abu itu kan cuma main doang. Ya udah berarti yang hitam ya. Dapat tapi ini di sini. Heran. Ah. Nih. Sini kah lebih ya? Tadi berapa deh? Panjangnya 102. 100,2. Kita samain yang kayak tadi, apa gimana? Nah itu. Ini. Hampir sama berarti ya? Bersama. 103, berapa itu? 2. Ya. Oh, 3,2. ini kasih. 103,2,1. 1. Itu kelewatan. Gini. Itu kita sesuai dengan garis itunya apa gelombangnya sih? Gelombangnya. Untuk Kan? Terus Nah, iya sekarang itu pas. periodenya. Nah, tambah teh. Dah. Udah. Tinggal 3 sebentar. Bye. Dapetin segini. Panjang. Dengan panjang gelombangnya 102,2 cm dan cepat rambatnya 3,06 meter per second dan grafiknya seperti ini. Gitu.
Ya. Oke. Lanjut ya, Mimin. Yang sedang. Gini kak guys. Hmm? Gini kak. Iya, itu udah. Itu kan juga ada ini. Aduh, panik. Lebih kecil. Dari yang tadi. Waktunya. Waktunya Panjang. lebih kecil, panjangnya lebih panjang ya. Hmm? Iya, jadi nambah. Mm-mm. Karena dia tuh rendah, makin lama makin rendah. Jadi panjangnya itu 107 cm, 7,9. lebarnya 3,0,6 ms, dan grafiknya lebih rendah, lebih panjang. Terus lanjut Terus dia rendah. Rendah. Ini ada. Dah. Ini frekuensi 500, amplitudo minimum itu 0. Jadi nggak ada grafik, Grafik ya. apa? Nggak ada menit kesempatannya. Jarak panjang. Oh, 300. Sekarang 300. Oh. Harus. 5. 5. Oke guys. Hah? Udah. Udah itu frekuensi 300 kan? Iya. Amplitudo maksimum. Dengan panjang gelombangnya 118,6 cm. cm dengan grafik sedang. Hah? Waktu Max. Grafik. Waktunya 7. Waktunya 3,66 ms. 6. Lanjut. Lanjut.
sedang. Ya. Ini frekuensi 300 dengan amplitudenya Udah sedang. mendapatkan panjang 129,2 cm. Grafiknya lebih panjang. Dia lebih rendah, panjang dan rendah. Waktunya 3,52. Menit per second. Lanjut ke minimum. Jadi kalau semua minimal itu pasti bakalan 0, panjang gelombangnya 0, terus Waktunya grafiknya 6. juga, waktunya juga 0. Berarti semakin kecil frekuensi, semakin kecil amplitude, berarti waktunya semakin lama sama panjang gelombangnya semakin lama, iya nggak sih? Iya bisa. Dan itu kebalikan dengan minimum. Semakin tinggi Iya. maksimal frekuensi, amplitudenya minimum itu nggak ada gelombangnya. Berarti sekarang lanjut yang B. MB. Frekuensi gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi berdekatan. Mulai dari yang kiri. Frekuensi berapa? frekuensi Maksimal. Amplitude. 1000. Ini guys. Jadi, ini itu adalah percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi. Ini adalah data pertama dengan frekuensinya itu 1000, amplitudenya itu Max. dan posisi orangnya itu ada di kiri, makanya si osiloskopnya itu ada di atas. Ini adalah sebagai posisi orang yang ada di kiri.
Terus hasil pengamatannya itu panjang gelombangnya 79 cm. 79,6. Terus kalau periodenya itu 2,26 meter second. Terus bentuk dari gelombangnya itu seperti ini. Masih panjang. Dia lebih tinggi melengkung, cakung. Lanjut ke amplitudo yang setengah. Lebih panjang lagi punya. Frekuensinya 1000, amplitudonya yang sedang. Jadi panjangnya 78,0 cm. Ya kan? Iya. Aduh. Nah, Terus dia juga titik temunya tuh kayak pendek-pendek gitu, singkat. Jadi dia nggak begitu tinggi gelombangnya. Lebih tinggi gelombangnya, kalau ini gelombangnya lebih Kayak rendah. sedang gitu. Berarti semakin kecil amplitudonya, semakin rendah gelombangnya. Rendah. Gelombangnya. Sekarang coba yang minimal. Ini adalah minimal dari frekuensi 1000 yang amplitudonya itu 0. Jadi emang semua yang minimal, semua yang 0 itu pasti bakalan kosong, bakalan 0. Panjangnya nggak ada, terus waktunya juga nggak ada, sama gelombangnya juga nggak ada. Lanjut. kayaknya nggak tuh. Ini amplitudo maksimum. Keluarin aja ya guys. Ini frekuensinya kurang 500 nggak sih? Iya, Kurang geser. kurang tengah. Oh iya. Wait. Tangannya kaku. Dan dia bagus stabil. Nah, ini stabil. Perlu mau nyamain ininya guys. Udah gak sih? Ya udah benar. Tapi yang titik frekuensinya itu belum, titik putihnya belum ketemu titik hitamnya tahu. Coba deh.
Ini lagi. Yang minimal maksimalnya. Yang minimal maksimal itu titik. Kalau gue zoom lihat HP, itu belum. Ini. Lagi. Nah. Enggak, lagi Ini. dikit. Nah. Udah tuh. Coba sama apa beda? Beda nanti apa tadi geser ke gini banget ya? Tadi yang dibahas nggak sih? Enggak kok. Ini guys. Sudah ya ini ya? Perlu aku mencari ini sama kok. Frekuensinya Belum deh kayaknya periodenya, waktunya. Udah. Jadi ini data kedua dengan frekuensinya 500, amplitudenya maksimal, posisi di kanan. Makanya ininya kita taruh di bawah. Terus hasilnya panjang gelombangnya itu 109,9 cm. Grafik gelombangnya kayak gini. Tinggi. Iya, lebih tinggi. Dan waktu itu 3,26 menit per sekon. yang sedang-sedang. Minimum. Sedang dulu. Kelebihan ya? Enggak pas-pas. Ini harus dipindahin lagi kah? Udah. Ini frekuensi yang 500, amplitudenya sedang. Terus panjangnya 116,6 cm dengan diagram gelombangnya itu rendah, sedang, karena sesuai dengan amplitudenya yang sedang, dengan waktu 3,26 menit per second. Lanjut ke minimum. Dan untuk di minimum itu frekuensinya tetap sudah berubah. Yang berubah itu amplitudenya 0. Jadi semuanya itu tidak ada gelombang, nggak ada panjang, nggak ada waktu menit per sekonnya. Selanjutnya ke 250. Dengan amplitudo maksimal.
Ini di tengah. Posisi orangnya di tengah. Sesuaikan. Cara melihat puncak ini. Itu karena frekuensinya kecil tapi amplitudenya besar, jadi kayak apa? Yang Lebih lebih apa sih? Gelombangnya tuh lebih frekuensi jaraknya tuh kecil. Tapi grafik amplitudenya tuh besar, jadi kayak grafiknya jadinya lebih tinggi gitu kan. gitu. Aku membayang-bayang saja. Sama itu. Gini kah? Itu juga bisa kok. Ya. Ini frekuensi yang 250. Terus Itu posisi amplitude yang Lalu posisi teleskopnya benerin dulu. susah mencari tepatnya gitu. Iya, cari dulu posisi yang tepat dulu deh. Gini. Nah, Enggak. ya. Itu Oh, kan iya. titik tengah. Udah. ini frekuensi yang 250, amplitudo yang max. Terus panjangnya 131,1 cm. Dengan frekuensinya makin rendah tapi amplitudenya makin tinggi, dia meningkat apa? Lebih gelombangnya tuh lebih naik. Lebih tinggi. Dan ini posisi orangnya ada di tengah. Makanya alatnya ditaruh di tengah-tengah. Suaranya kecil. Oh, dengan waktu 4,19 meter. No, menit per second. Dan selanjutnya itu minimum. Sedang dulu. Oh, sedang dulu, sedang. Kan nih guys. Ini udah. Udah. Ini frekuensi 250 dengan amplitudenya sedang. Posisi orangnya ada di tengah. Jadinya panjang gelombangnya itu 127,3 cm. Grafik gelombangnya normal. Terus waktunya itu 3,79 meter second. Lanjut ke yang minimal. Untuk minimal
itu selalu ada di angka 0, jadi semuanya itu bakalan 0, sama seperti sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Ini udah semua ya? Nah, itu Udah. tergantung amplitudonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktek virtual biomekanik. Sebelum memulai praktek, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok 2, yaitu Angelita Sabrina Rashid, Anida Afrianti, Anissa Indah Puspitasari, dan Anissa Nur Yulia. Baik, selanjutnya praktek kami mulai dengan data pertama dengan konstanta pegas 100 Newton per meter dan gaya yang dikenakan min 83 Newton, sehingga pertambahan panjang pada pegas yaitu 0,830 meter. Kemudian hasil ini dipindahkan ke data hasil percobaan. Selanjutnya, data kedua dengan konstanta pegas 120 Newton per meter dan gaya yang dikenakan min 50 Newton, sehingga pertambahan panjang pada pegas yaitu 0,417 meter. Kemudian hasil ini dipindahkan ke data hasil percobaan. Selanjutnya data nomor 3 dengan konstanta pegas 130, gaya yang dikenakan minus 30, sehingga pertambahan panjang pada pegas menjadi 0,231 meter. Seperti yang tertera pada disclaimer tersebut. Kemudian hasil ini dipindahkan ke hasil percobaan. Selanjutnya nomor 4, konstanta pegas 150 dengan gaya yang dikenakan minus 25, sehingga pertambahan panjang pada pegas menjadi 0,167 meter, seperti yang tertera pada disclaimer tersebut. Kemudian hasil ini dipindahkan ke hasil percobaan. Selanjutnya, nomor 5, 170 dengan gaya minus 20, sehingga pertambahan panjang pada pegas menjadi 0,118 meter, seperti yang tertera pada disclaimer tersebut. Kemudian hasil ini dipindahkan ke hasil percobaan. Selanjutnya, data nomor 6, konstanta pegas 200 Newton per meter dan gaya yang dikenakan 8 Newton, sehingga pertambahan panjang pegas menjadi 0,040 meter. Kemudian hasil ini dipindahkan ke hasil percobaan. Data selanjutnya, data nomor 7, konstanta pegas 210 Newton per meter dan gaya yang dikenakan 22 Newton. Sehingga pertambahan panjang pada pegas menjadi 0,105 meter. Kemudian hasil ini dipindahkan ke hasil percobaan. Selanjutnya data nomor 8, konstanta pegas 230 Newton per meter dan gaya yang dikenakan 30 Newton, sehingga tambahan panjang pada pegas menjadi 0,130 meter. Kemudian hasil ini
dipindahkan ke hasil percobaan. Selanjutnya untuk data nomor 9, masukkan 240. Konstanta pegas, Newton per meter, dan gaya yang dikenakan itu adalah 50 Newton. Oke, dan akan menghasilkan pertambahan panjang pada pegas yaitu 0,208 meter, dan kita pindahkan hasilnya ke data percobaan. Selanjutnya untuk data terakhir, data ke-10, yaitu konstanta pada pegas 250 Newton per meter dan gaya yang dikenakan adalah 58. Akan menghasilkan pertambahan panjang pada pegas yaitu 0,232 meter dan akan kita pindahkan ke percobaan. Terima kasih. Selanjutnya saya pindahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hasil data percobaan ini akan dibuktikan pada hukum HUK yang akan kami tuliskan di laporan praktek kami. Demikianlah praktek virtual biomekanik kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.